Selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Mbak. Ya, kita mulai ya. Sekarang kita masuk ke hukum termodinamika 1. Ya. Termodinamika 1, secara definisi adalah energi tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diciptakan, itu definisinya. Hukum termodinamika 1. Tapi secara matematik atau secara persamaan, ya, kita lihat apa ini dia asal usulnya itu. Kita lihat dulu bahwa energi itu, ya kan, itu dipakai untuk menggerakkan mesin. Jadi dipakai untuk menggerakkan mesin. Bayangkan energi ini adalah minyak solar atau minyak solar, bayangkan menggerakkan mesin. Nah, mesin ini bayangkan ini genset, ya. Jadi bayangkan bensin genset, kemudian gensetnya itu menghasilkan listrik, dipakailah listriknya itu untuk melubangi besi, bor. Jadi besi dibor, itulah kerjanya. Kerja ini membuat lubang di besi. Jadi selama lubang itu lama lubang itu masih belum siap, ini mesinnya kerja terus, jadilah lubangnya. Nah, udah berhentilah mesinnya. Udah sekarang terjadi lubang. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Yang pertama yang terjadi adalah berapa tinggal bensinnya itu. Bensinnya itu tinggal, ya. Nah, misalnya dari awal bensinnya itu 10 liter. Sudah ini saja, ya. Jadi bensinnya itu yang awal hanya 10 liter, kemudian terakhir diukur di tinggal 6 liter, ya. Jadi itu dia. Jadi yang pertama kita lihat sudah proses itu, berapa tinggal bensinnya. Inilah dia logikanya, biasa aja ini. Mula-mula 10 liter, jadi terpakai 4 liter. 4 liter. Kalau kita bikin rumus delta ini, maka ini adalah minus delta E, ya. E2 dikurang E1, jadi minus dia, minus delta E. Kemudian apa yang 4 liter ini yang dihasilkan lubang. Saya lubang itu namanya kerja. Panas dihasilkan. Ya, mesin ini panas, atau nanti mesin juga putar dia, kerja juga dia, itu jadi dijatuhkan aja kerja dengan ini, ya, sama-sama kerja semua. Kemudian waktu kita melakukan pemboran itu juga dihasilkan panas, langsung pemboran. Nah ini dia kondenser, artinya energi panas terbuang ini. Jadi secara umum energi itu dipakai untuk kerja dan panas. Sampai sekarang inilah yang dipakai konsepnya. Jadi kalau ada menambahkan energi dengan kerja ditambah panas, ditambah apalagi yang lain, tapi nggak ada yang berani. Ya, nggak ada yang berani menciptakan persamaan yang baru dari proses ini. Jadi hanya itu aja yang dia pakai dari energi adalah tulis kalau situ apanya, ya. Jadi minus delta E nggak bisa. E1 dikurang E2 dengan kerja tambah panas. Nah itu dia. Jadi kerja itu kita dikasih semuanya work dengan panas Q. Nah inilah yang dirumuskan oleh para ahli. Belum ada yang berani menambahkan tambah lagi apa di sini, apa yang mau diapakan. Ini prosesnya ini dia.
tambahkan apa? Di sini mesinnya bergerak. Ya sama juga dengan kerja juga mesin. Jadi kerjanya satu kan. Kerja membuat lubang. Main dia. Cuman ini E1 kurang E2 kan. E1-nya kan 10. Itu 6 tinggal. Jadi ini ya 4 liter jadi. 4 liter sama dengan W tambah ini. Itulah dia hukum termodinamika satu itu. Jadi dia pakai ini. Ini dibikinlah delta. Ya, jadi kalau bikin delta ini minus delta E ini. Minus delta E sama dengan W ditambah Q. Ya, itu dia hasilnya. Minus delta E dengan W tambah Q. Kalau dia pakai ini. Nah dia ini menjadi minus delta E dengan W tambah Q. Ya, karena delta E itu kan E2 kurang E1. Itu delta E, jadi supaya delta A minus jadinya. Nah, itulah ya hukum termodinamika satu itu. Kemudian di amajai lapangan maka kerja ini juga kalau dikaitkan dengan apa? Dengan kimia fisika, kerjanya ada 2 macam. Ada kerja memuai, ya, memuai. Kalau dia apa? Ada kerja menyusut. Kalau dikaitkan dengan gas, ya. Nah. Jadi dia apakah dirapatkan lagi? Dia menentukan kesimpulan kalau kerja memuai, nah itu dibuat W-nya negatif, ya, memuai negatif. Itu berdasarkan hasil rapat itu. Kalau apa namanya konvensi istilahnya itu kalau dalam ilmu apanya, ya. Karena bagaimana kalau mengembang, kalau bagaimana kalau menyusut kalau gas dia, maka dibikinnya ini W negatif. Panas juga gitu. Panas juga ada 2 macam, panas keluar dan panas diserap. Ya. Jadi kalau panas keluar itu, contohnya itu adalah asam sulfat pekat dimasukkan dalam air. Tetes dalam air, ada air, kita tes asam sulfat pekat, nanti airnya itu panas. Jadi panasnya itu keluar dari asam sulfat pekat itu. Ya. Dan jadi airnya itu panas, itu disebut namanya eksoterm. Ya, jadi kalau panas keluar disebut apanya? Ibu ada apanya simbolnya panas keluar jadi minus, Q-nya minus. Ada juga panas diserap. Kalau panas diserap, air kita tambahkan dengan garam dapur. Garam dapur, garam diaduk, nanti airnya itu dingin. Ya, kalau sempat tadi airnya panas, kalau ini dingin. Jadi panas dari air itu diserap. Panas dari oleh garam dapur itu, ya. Jadi disebut namanya endotherm. Makanya apanya Q-nya positif karena ini bisa positif negatif, maka secara umum dibuat ini apa semua positif semua supaya nggak repot negatif positif kan. Inilah dia apa jadinya. Secara umum inilah dia. Nanti kalau dia menguai W-nya negatif, kalau dia exotherm maka ininya negatif. Ya. Jadi dari apa yang sendiri nanti keluar dari prosesnya itu sendiri, dari rumusnya itu. Jadi secara umum ini rumusnya delta E dengan W tambah Q. Itulah hukum termodinamika 1. Kemudian ini rumus ini hanya bisa dipakai kalau kita mau menghitung, ya, menghitung apa berapa W berapa. Kalau ini mau dipakai untuk apa? Untuk menjawabkan selanjutnya mau dipakai untuk proses mendapatkan rumus yang baru, ini harus bentuk diferensial. Karena kalau nggak diferensial dia nggak bisa. Diferensial ini lebih mudah karena ada persamaan diferensial apanya, ada hukumnya. Maka dibikinlah diferensial dia. Jadi delta itu adalah diferensial E. Sedangkan ini nggak ada deltanya, ini pun nggak ada deltanya. Maka supaya dia tetap sesuai dengan matematik, dibuat aja deltanya. Buat air diferensial, tapi nanti kalau diintegralkan ini nggak bisa delta. Nah, kalau ini diintegralkan maka ini delta E. Kalau ini diintegralkan ini tetap W, diintegralkan tetap Q. Itulah supaya dia sesuai dengan peraturan matematik. Disebutlah diferensialnya ini namanya karena dia nggak punya delta. Diferensialnya diferensial tak menentu. Ini kalau ini diferensial yang tertentu. Ya.
Artinya kalau apa itu dia E itu diferensialnya namanya eksak diferensial. Nah, diferensial pasti. Ya. Kalau ini tidak pasti. Tapi tidak biar dibuat. Jadi hanya dua ini yang harus kita ingat. Ya, nggak banyak yang harus diingat. W sama Q. W sama Q itu kalau kita ingat, apabila itu diintegralkan, diferensialnya itu, maka dia tidak punya delta. Kalau yang lain, ya, misalnya E ataupun volume, diintegralkan dia punya delta. Atau suhu, delta T. Atau tekanan, delta P. Itu punya apa dia? Punya diferensial dia. Tapi ini enggak. Karena itu dari asal usulnya memang nampak dia nggak punya delta, dari asal usul apanya itu nggak punya delta dia. Jadi kita apa itu kerja itu setelah diapakan ke dalam proses pemuaian dan penyusutan gas, maka kita dapat rumusnya ini dW sama dengan minus PdP. Ini rumus apa itu untuk pemuaian atau penyusutan. Jadi kalau mau dia memuai nanti W-nya akan negatif, kalau penyusutan W-nya positif. Jadi ini dipakai rumus pakai minus dia. Nanti kalau dipakai ini ke persamaan, nanti dia akan ikut sendiri. Nanti kalau proses pemuaian pasti nanti W-nya negatif. Kalau penyusutan pasti apanya. Jadi ini rumus umumnya. Ini harus diapa? dW dengan minus PdP. Jadi kalau mau dipakai ini, kayak gini lah, biasanya dipakai ini dia. P-nya diganti dengan PPNRT. Kemudian tekanannya itu ya masukkan kemari, makanya dia. Nah, ini rumusnya itu. Jadi kalau mau dipakai diintegralkan, maka dapatlah kita integral daripada apa ini hasilnya. Kalau ini langsung integralkan nggak bisa ini, kecuali P-nya konstan. Ya. Kecuali tekanannya konstan itu bisa, karena dia bisa kalau konstan bisa keluar masuk integral. Tapi kalau dia nggak konstan harus kayak gini dia. Ini pun diintegralkan ini, kalau suhunya konstan baru bisa diintegralkan dia. Kalau suhunya nggak konstan, harus kita cari cara yang lain. Bisa dicari tapi lebih rumit lagi. Kita bicarakan ini hanya pada suhu konstan. Nanti kalau misalnya nanti itu bisa kita apakan pada suhu ya konstan, artinya suhunya naik atau turun. Ya. Jadi kita bicarakan suhu konstan. Jadi kalau suhu konstan ini saja hasilnya. Inilah hasil persamaan memuai atau menyusut suatu gas pada suhu konstan. Ya. Jadi N jumlah molnya, R-nya konstan, T-nya suhunya konstan. Ya. Nah, volume berapa menyusutnya, ini volume satunya awalnya itu dia. Ya. Jadi kalau dia memuai, maka P2 lebih besar daripada P1 kalau memuai. Kan? Kalau memuai P2 lebih besar daripada P1. Kalau P2 lebih besar daripada P1, maka ini hasilnya adalah positif. Ya. P2 lebih besar daripada P1, artinya P2-nya 10, P1-nya 2, maka ini hasilnya 5, positif. Kalau menyusut, P1 lebih besar daripada P2. Menyusut dia. P1 mula-mula volumenya, ya, P1-nya itu 10. Ya, 10. P2-nya 2. Karena dia menyusut, ya, 10 kepada 2. Maka umumnya P2 per P1, jadi 2 per 10. Nah, ini namanya menyusut. Jadi kalau 2 per 10 itu negatif nanti apanya? Ya, negatif hasilnya. Ini L ini ya, logaritma ini. Logaritma Napier. Nah, nanti kalian tengok di kalkulator ada L di situ. Ya. Jadi kalau ini negatif, maka kalau negatif positif dia kalau menyusut. Nah, maka positif dia itulah dari apa sih dia sudah diatur untuk persamaan itu. Terus dia apanya? Kerja itu. Nanti ada contoh kerja nanti dia apa? Ya. Nanti kita bicarakan nanti. Dan
Contoh soalan itu bisa kalian tengok di WA, ada soalan itu. Nah, sekarang kerja udah. Sekarang kita masuk ke panas. Panas. Panas ini apa pula apanya ini? Bagaimana definisinya? Kita mau lihat rumus, apa rumus panas itu. Kalau rumus kerja cuma itu aja. Kalau rumus kerja cuma ini aja perlu apa? Ini rumus kerja. Ya, satu itu aja. Sekarang kita lihat rumus panas. Panas itu dari mana asal usulnya rumusnya? Panas, panas berbanding lurus dengan suhu. Nah itu kita tahu gitu. Ya, panas berbanding lurus dengan suhu. Atau bisa juga kita katakan suhu berbanding lurus dengan panas, sama aja. Artinya kalau suhu naik, panas naik. Atau kalau panas naik, suhu naik. Ya. Cuman mana yang kita taruh di kanan? Jadi boleh aja taruh ini di sini, ini di sini. Jadi bisa kita bikin suhu berbanding lurus dengan panas. Atau panas berbanding lurus dengan suhu. Dua-dua boleh. Cuman ada kesepakatan ditaruh di kanan dia suhu itu. Panas di sini. Kalau kita mau bikin pun suhu di kiri, ini boleh aja. Tapi nanti rusak semuanya apa literatur. Karena udah dibikinin di apa? Udah dibikinin di kanan, ini di kiri. Nanti sudah nanti harus berubah semua apa ya rumusnya. Yang kita tengok, kenapa ini ditaruh di kanan? Karena suhu itu kalau secara matematik, ya, Y fungsi X itu artinya ini. Ya, Y fungsi X. Jadi X-nya merupakan variabel tidak tergantung. Y tergantung. Jadi suhu itu bisa diatur-atur, mudah diatur-atur dia suhu. Makanya kalau suhunya 40 berapa panasnya, kalau suhunya 80 berapa panasnya, ini bisa diatur-atur suhu ini, mudah. Tapi kalau ditaruh di sini suhu ini panas, maka ini panas yang diatur, repot untuk panasnya. Panasnya 100 kalori, berapa suhunya? Panasnya 50 kalori, berapa? Mengatur panas 50, 100 itu payah. Susah, makanya taruh dia, ya, makanya taruh sebelah kanan. Jadi ada apa itu? Ada alasannya kenapa kayak gini ya. Secara matematik boleh ini kanan, boleh terserah. Nah, jadi ini hasilnya Q berbanding dengan T suhu, ya diapakan. Berbanding lurus ini adalah sama dengan dikali K. Itu dia apanya kan, berbanding lurus. Dengan dikali K. Nah, ini dia, kita lanjutkan dengan sebagai kali K. Ini kita ambil lah ini bentuk diferensialnya. dQ berbanding dengan apa, sama aja dia. Apanya kan. Nah ini hasilnya. Maka dapatlah kita K sama dengan dQ dibagi dt. K-nya itu digantilah dengan C. Karena K itu apa dia? Kayak gas kan. Kalau misalnya K-nya itu ganti dengan R besar. Ya kan kalau gas. Nah R besar dia kan. Kalau di sini biasanya pakai C. Itu namanya kapasitas panas. Ya. Jadi C sama dengan dQ dibagi dt. Makanya tadi kalau ini kita taruh sebelah kanan, nanti C menjadi dt bagi dQ nanti apanya. Ya kan, kalau taruh ini. Jadi berubah apanya semua. Ya, berputar dia. Nah, itu dia apanya. Jadi sudah sepakati dia taruh kanan ini hasilnya. Kemudian C ini ada dua macam. Yaitu kapasitas panas pada volume konstan, kapasitas panas pada tekanan konstan. Apa ini definisi daripada kapasitas panas? Definisinya adalah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat. Itu dia apanya? Definisi kapasitas panas. Panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat. Ya, 1 derajat itu sama dengan 1 derajat Celcius sama dengan 1 derajat Celcius. 1 derajat Kelvin sama itu. Kalau naik suhunya 1 derajat Celcius, itu suhunya naik juga 1 derajat Kelvin sama karena dia apa? Ya, nah dia naik itu artinya suhu 2 kurang suhu 1. Ya, kalau naik 1. Nah, inilah dia apanya itu. Jadi dipakailah apa ini? Simbolnya dibuat ini C
CP sama dengan D volume sama DQ per DC. Nah, ini dia. Jadi kalau ini dia volume konstan, ini rumusnya, ya kan? Tekanan konstan ini rumusnya. Ya. Jadi T-nya nggak ditaruh apanya itu, T-nya nggak ditaruh dia apa simbol volume di sini. Ya. Jadi nggak ada kapasitas panas pada suhu konstan, nggak ada. Kalau suhu konstan nanti dt-nya jadi 0, ya, jadi nggak ada dia. Di sini yang dipakai apanya cuma volume sama apa simbolnya, T-nya nggak. Kenapa? Karena suhu itu nggak tergantung volume, mau berapa volumenya pun suhunya ya sama aja. Ya, volume itu suhu itu tidak tergantung volume. Jadi kalau air 1 tong suhunya 100 dengan air kemudian diambil 1 sendok suhunya 100 juga, ya nggak berubah dia. Jadi nggak tergantung apa dia, nggak tergantung volume. Jadi nggak ada dia bikin volume sini. Ya, air 1 tong, kemudian suhunya 100, kemudian diambil 1 gelas, air 1 tong itu suhunya 100, ya suhunya 100 juga, nggak bisa kita minum. Suhunya 100, bukan suhunya, atau kita ambil 1 tetes saja pun suhunya 100. Jadi nggak tergantung apa dia suhu. Hanya dia apa yang dua. Nah, kita lihat ini, bagaimana selanjutnya ini apa ini, supaya dapat. Ini rumusnya ini kan. Kita ambillah pada volume konstan, masukkan ke komputer model 1. Ini dia, DE sama dengan DQ, ini dia tambah DW. Nah, ini dia komputer model 1 nya kan itu dia. Maksudnya dia ke komputer model 1 dong. Ulang iya dulu. Ulang dulu. Udah. Ya, misalnya komputer nomor 1, nah dia DE sama dengan DQ, DW. Nah, kemudian kalau volumenya konstan, kerjanya 0. Kenapa kerjanya 0? Karena kerja itu adalah minus PdP. Ya, PdP volume. Kalau volumenya konstan, volume 2 sama dengan volume 1. Namanya volumenya konstan. Volume 2 sama volume 1. Jadi volume 2 dikurang volume 1 0. Karena sama, maka 0 lah jadi kerjanya. Itu dia kalau volume konstan. Makanya kalau volume konstan, DE sama dengan DQ volume. Nah ini, DE sama DQ volume. Sedangkan DE ini, DQ volume ini, namanya C volume kali DT. Ya, jadi ada ini persamaan jadi dapat. Apa? Itu kali 2 sama ini. Ya. Karena di sini kan, karena DQ volume sama DQ. Nah, ini apanya. Jadi kalau diintegralkan ini, dapatlah delta E sama dengan QP, karena Q itu nggak punya delta dia. Ini hasilnya. Kalau mau dipakai ini dia. Kalau ini mau integralkan, ya, nanti ya, di sini integralnya dia. Nah, kalau integralkan, kalau ini integralkan, nantinya CP dikali T2 dikurang T1. Ya, ini apanya? Delta T maksudnya. Ya, delta T kan T2 kurang T1. Ini delta E. Ya, diferensial integral daripada DE, delta E. Integral daripada DT, delta T. Delta T itu di 2 kurang T1. Ini CP ini konstan saja. Ya, itulah apanya pada tekanan konstan. Kalau kita lihat pada volume konstan, kalau kita lihat pada tekanan konstan. Nah, dengan konstan, nah kita masuk lagi persamaan temuan yang 1. Ini dia. DE sama dengan DQ, tekanan per tambah DW, sama dia. Nah, kemudian pindahkanlah ini supaya mudah kita mengapain. Pindahkan ini ke kiri dari negatif kali ke lagi apa kan? Ya, DQP sama dengan DE dikurang DW. Ya, udah ke sana ini, DQP sama dengan DE. Jadi sama ini. Nah, jadi DW sama dengan minus PdP. Karena dia minus, maka plus. Maka dapatlah DQ tekanan sama dengan ini.
Sekarang kita integralkan. Maka ada apalah QP dengan delta E tambah P kali delta volume. Karena tekanannya konstan, jadi P-nya ini bisa keluar. Ya. Kalau tekanannya nggak konstan, ini harus diganti dengan nRT. Terus apa ini? nRT. Ya. Karena tekanannya konstan, maka ini hasilnya. Apa itu? Kemudian kita panjangin lagi nih, kita buka semua ini. Delta E-nya adalah E2 kurang E1. Kemudian ditambah tekanan dikali volume 2 kurang volume 1, namanya QP. Ya, apa lagi? Apa yang dapat supaya yang baru? Ini dia. Sana aja. Atau di mana? Nah, sini punya ini. Nampak? Jadi E2 dikurang E1 dan PP2 dikurang PP1. Ini susun ini. Susun yang sama. Ini sama E2 ditambah PP2 dikurang E1 tambah PP1 itu. Jadi ini udah seragam dia. Jadi ini dibikin sebuah nama ini H. Ini H juga. Jadi kalau ini 2 ini yang 1. Maka dapatlah Q P, ya kan? QP dengan delta H, karena 2,1 delta H. Ya, ini disebut namanya H. Jadi secara umum, H itu adalah E tambah PP, ini dia. E tambah PP. H itu sebenarnya entalpi. Entalpi itu adalah energi ditambah kerja. PP itu kerja. Ya, secara apanya kan, PP itu kan, P kali volume kan kerja. Jadi sebut namanya kandungan panas. Ya, ini kandungan panas. Kandungan panas ini energi tambah kerja. Ya, kandungan panas entalpi. Jadi kalau kita lihat ini QP sama, kalau kita lihat bentuk apanya,